Uang adalah suatu medium yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa, serta sebagai standar nilai barang-barang yang berbeda. Fungsi utama uang meliputi sebagai alat tukar, alat penilaian nilai, dan alat penyimpanan nilai. Uang dapat berbentuk kertas, logam, atau bisa juga dalam bentuk digital seperti saldo dalam rekening bank. Lembaga keuangan adalah entitas yang bertugas menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus funds dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit funds. Lembaga keuangan berperan dalam menyediakan berbagai layanan keuangan seperti peminjaman investasi, penyimpanan, dan pengelolaan risiko. Contoh lembaga keuangan meliputi bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam. Mereka memainkan peran penting dalam pengaliran dana di dalam perekonomian serta membantu individu dan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Contoh lembaga keuangan yang umum dikenal yaitu bank komersial, perusahaan asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Nomor 2, yang pertama, penghimpunan dana. Simpanan nasabah. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana ini merupakan sumber utama likuiditas bank. Pinjaman antar bank. Bank dapat meminjam dana dari bank lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Pinjaman dari bank sentral. Bank bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman dari bank sentral, misalnya melalui fasilitas likuiditas jangka pendek. B. Pengelolaan likuiditas. Contohnya cadangan wajib. Bank diwajibkan untuk menyimpan sejumlah dana sebagai cadangan wajib di bank sentral untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas mendesak. Aset likuid. Bank harus memiliki aset yang mudah dicairkan seperti surat berharga atau instrumen pasar uang untuk mengatasi kebutuhan dana mendesak. C. Pengendalian biaya dana. Struktur suku bunga. Bank harus mengelola struktur suku bunga simpanan agar tetap kompetitif, tetapi tidak memberatkan biaya dana. Diversifikasi sumber dana. Mengelola berbagai sumber dana untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber dana tertentu dan menekan biaya dana. D. Manajemen risiko. Manajemen risiko likuiditas. Mengelola risiko kekurangan dana dengan memantau arus kas dan menjaga cadangan likuiditas yang memadai. Manajemen risiko pasar. Mengelola risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya dana dan likuiditas bank. E. Pemenuhan kewajiban regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti rasio kecukupan modal dan rasio likuiditas minimum. Pelaporan dan transportasi. Melakukan pelaporan yang akurat dan transparan kepada otoritas pengawas untuk menjaga kepercayaan stakeholder. 3. Bank and the creation of money merujuk pada proses di mana bank komersial menciptakan uang baru dalam sistem ekonomi. Proses ini terutama terjadi melalui aktivitas perbankan sehari-hari, seperti penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman. Nomor 4, bank mengalami kesulitan dalam menghadapi perekonomian yang merosot karena beberapa faktor utama, yaitu peningkatan kredit macet. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, banyak peminjam mungkin tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka.
Ini menyebabkan peningkatan kredit macet atau non-performing loans yang mengurangi profitabilitas bank dan meningkatkan resiko kebangkrutan. Penurunan permintaan kredit. Ketika perekonomian merosot, baik individu maupun perusahaan cenderung mengurangi pengeluaran dan investasi. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan kredit yang berdampak negatif pada pendapatan bank dari bunga pinjaman. Penurunan nilai aset. Resesi ekonomi seringkali diikuti oleh penurunan harga aset, termasuk properti dan investasi keuangan. Jika bank memiliki banyak aset sebagai jaminan untuk pinjaman atau sebagai bagian dari portofolio investasi mereka, nilai yang menurun dapat mengakibatkan kerugian signifikan. Masalah likuiditas. Selama krisis ekonomi, bank mungkin menghadapi penarikan simpanan yang besar-besaran karena nasabah khawatir tentang keamanan uang mereka. Ini bisa menyebabkan masalah likuiditas di mana bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tekanan regulasi. Dalam resesi, regulator keuangan mungkin memperketat persyaratan modal dan likuiditas untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Meskipun ini penting untuk kesehatan jangka panjang sistem perbankan, hal ini bisa menambah tekanan pada bank dalam jangka pendek. Penurunan pendapatan dari sumber lain. Selain pendapatan dari bunga pinjaman, bank juga mendapatkan pendapatan dari biaya layanan, trading, dan investasi. Dalam resesi, semua sumber pendapatan ini bisa terpengaruh negatif, mengurangi total pendapatan bank. Sentimen pasar yang negatif. Resesi sering menyebabkan penurunan kepercayaan pasar terhadap sektor perbankan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan harga saham bank, meningkatkan biaya pendanaan, dan mengurangi kemampuan bank untuk mengumpulkan modal baru. Nomor 5. Sumber dana dari bank itu sendiri, yaitu modal disetor. Ini adalah modal yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham saat mendirikan bank. Modal ini digunakan sebagai basis untuk operasi bank dan untuk memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh regulator. Karena nasabah cenderung menyimpan uang mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Laba ditahan. Keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari operasinya yang tidak dibagikan secara dividen kepada pemegang saham, melainkan disimpan untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan bank. Cadangan. Bank menyisihkan sebagian dari keuntungannya sebagai cadangan untuk menghadapi resiko atau kerugian di masa depan. Cadangan ini dapat berbentuk cadangan wajib atau cadangan sukarela yang dibuat oleh bank itu sendiri. Kemudian sumber dana dari masyarakat luas. Yang pertama ada simpanan giro. Dana yang disimpan oleh nasabah dalam rekening giro yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau instrumen pembayaran lainnya. Biasanya, rekening giro tidak memberikan bunga atau memberikan bunga yang sangat rendah. Simpanan tabungan. Dana yang disimpan dalam rekening tabungan yang dapat ditarik kapan saja, namun biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening giro. Rekening ini lebih stabil karena nasabah cenderung menyimpan uang mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Deposito berjangka. Dana yang disimpan untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan tabungan. Dana ini tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Sertifikat deposito. Instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang tetap. Seperti deposito berjangka, sertifikat deposito tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Pinjaman dan obligasi. Bank juga bisa mendapatkan dana dari pasar uang dan pasar modal
dengan menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya. Dana ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pendanaan jangka panjang, produk investasi, dan wealth management. Bank menawarkan berbagai bentuk investasi dan manajemen kekayaan yang menarik dana dari masyarakat luas, seperti reksadana, trust, dan produk asuransi investasi. Nomor 6, resiko kredit. Resiko bahwa peminjam tidak akan dapat membayar kembali pinjaman atau kewajibannya. Contoh, seorang nasabah mengambil pinjaman untuk usaha, namun usahanya bangkrut dan dia tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Resiko pasar. Resiko kerugian akibat perubahan harga pasar, termasuk suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Contohnya, bank memiliki portofolio obligasi yang nilainya turun ketika suku bunga naik. Resiko likuiditas. Risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Contohnya, bank menghadapi penarikan dana besar-besaran dari nasabah dan tidak memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi permintaan ini. Risiko operasional. Risiko kerugian yang timbul dari kegagalan internal seperti proses, sistem, atau kebijakan yang salah, serta dari kejadian eksternal. Contohnya kesalahan transaksi akibat bug dalam sistem perbankan atau kerugian karena penipuan oleh karyawan. Risiko hukum dan kepatuhan. Risiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum, regulasi, dan kebijakan internal. Contohnya, bank dikenakan denda besar karena melanggar regulasi anti pencucian uang. Risiko reputasi. Risiko kerugian akibat kerusakan reputasi bank yang dapat mengurangi kepercayaan nasabah atau investor. Contohnya, skandal korupsi yang melibatkan manajemen bank mengakibatkan penarikan dana besar-besaran. Risiko strategis. Risiko yang timbul dari keputusan strategis yang tidak tepat atau dari ketidakmampuan bank untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Bank memutuskan untuk ekspansi ke pasar internasional tanpa memahami risiko lokal yang berakibat pada kerugian besar. Risiko sistematik. Risiko yang dapat menyebabkan kegagalan sistematik dalam industri, perbankan, atau sektor keuangan secara keseluruhan. Contohnya krisis keuangan global seperti yang terjadi pada tahun 2008, di mana kegagalan bank-bank besar menyebabkan ketidakstabilan di seluruh sistem keuangan. Yang terakhir, risiko valuta asing. Risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Contohnya, bank memiliki aset dalam mata uang asing yang nilainya menurun drastis karena perubahan nilai tukar.